Udara kota pinggiran terasa lengket. Polwan Clara Paramita dengan seragam rapi dan wajah tenang menatap lembaran laporan. Kasus kehilangan seorang buruh pabrik awalnya dianggap sepele, namun ada kerutan samar di keningnya. Instingnya berbisik, sesuatu tidak beres. Sebuah kegelisahan kecil mulai menjalar di benahnya, mengusik ketenangan paginya. Rumah buruh itu sempit dan sederhana, namun terawat. Clara memperhatikan detail, spray yang rapi tanpa kusut, piring makan siang yang belum selesai, dan jendela yang terbuka sedikit, seolah ditinggalkan tergesa. Ada kejanggalan dalam kerapian itu, kontras dengan sifat terburu-buru yang seharusnya. Matanya menyusuri setiap sudut, mencari petunjuk tak terlihat. Di kantor, para senior menatapnya dengan pandangan meremehkan. Kasus biasa, Clara. Perempuan lari dari rumah itu lazim, ujar salah satu, menyibak berkas. Frustrasi menusuk, namun Clara menahannya. Dia yakin ini bukan sekadar pelarian. Tekanan untuk menutup kasus terasa kuat, seolah ada dinding tak terlihat. Clara kembali ke TKP senyap-senyap. Ia menelusuri lorong gang sempit di samping rumah, menemukan bercak lumpur kering yang aneh di balik semak. Bukan lumpur biasa, aroma kimia samar tercium. Hatinya berdebar, sebuah dorongan moral untuk menggali lebih dalam menguat, mengabaikan peringatan dan penolakan institusi. Malam itu, Clara duduk sendiri di meja kerjanya, menyusun kepingan data. Buruh itu ternyata punya catatan kecil terkait jual beli barang selundupan, bukan kejahatan besar, tapi cukup untuk menarik perhatian pihak tak diinginkan. Lampu kantor meredup, menyisakan Clara dalam kesunyian yang mencekam. Ia menemukan sebuah anting kecil terselip di celah papan lantai rumah korban, bukan milik buruh itu. Desainnya unik, mahal, kontras dengan kehidupan sederhana sang buruh. Anting itu berbisik tentang kehadiran pihak ketiga yang lebih berkuasa, sebuah petunjuk yang terasa mengganggu dan tak seharusnya ada. Clara mencoba menghubungi beberapa sumber, menyamar sebagai rekan sejawat. Responsnya dingin, beberapa malah mengakhiri panggilan mendadak. Seperti ada tirai tak terlihat yang menutupi informasi. Rasa penasaran bercampur dengan kekhawatiran, menyadari lingkup masalah mungkin lebih besar dari yang dibayangkan. Malam menjelang, dia merasakan tatapan aneh dari beberapa rekan di markas. Bisik-bisik merambat di lorong. Investigasinya yang senyap, rupanya tak luput dari perhatian. Sebuah tanda peringatan halus bahwa dia mulai menginjak ranah yang tidak seharusnya, menimbulkan kegelisahan yang samar. Clara mengunjungi pasar gelap kecil, tempat buruh itu diduga bertransaksi. Tatapan curiga menyambutnya. Beberapa orang menghindari kontak mata. Ia merasa ada yang diam-diam mengawasi. Sebuah ketakutan tipis mulai menyelimutinya, menyadari ia semakin dekat dengan sesuatu yang berbahaya, bahkan berbau konspirasi. Di akhir hari, Clara menatap peta kota yang terpampang di dinding. Titik-titik penyelidikan yang ia tandai membentuk pola aneh, menunjuk pada area di luar yurisdiksi resminya. Bukan sekadar buruh yang menghilang, melainkan bagian dari jaringan kecil yang terjebak dalam pusaran lebih besar, mungkin oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Pagi datang dengan awan gelap. Clara menemukan ban mobilnya kempes bukan karena paku, tapi sobekan bersih. Sebuah pesan tersirat. Jantungnya berdebar kencang, menyadari ancaman itu nyata. Ketakutan merayap, namun juga mengobarkan api perlawanan di dalam dirinya. Ia mendapatkan data transfer uang mencurigakan dari rekening bank buruh, melibatkan nama-nama yang familiar di jajaran kepolisian setempat. Sebuah syok menjalar, matanya melebar tak percaya. Apakah rekan kerjanya sendiri terlibat? Bingung dan marah bercampur aduk, meruntuhkan kepercayaannya. Atasannya, Kompol Budi, memanggilnya. Nada suaranya dingin, peringatan keras agar berhenti membuang waktu. Budi tampak terlalu tenang, terlalu datar. Clara memperhatikan detail kecil, keringat dingin di pelipis Budi.
Kecurigaan baru muncul, menusuk sanubarinya lebih dalam. Clara melacak anting yang ditemukan. Hasilnya mencengangkan. Anting itu milik istri seorang pengusaha properti terkenal yang juga sering berdonasi untuk markas polisi. Sebuah koneksi tak terduga yang membuat darahnya berdesir dingin. Jaringan ini jauh lebih besar dari dugaan awal. Tiba-tiba, sebuah file di komputernya menghilang. Laporan investigasi awal yang ia ketik dengan cermat lenyap tanpa jejak. Frustrasi memuncak, bercampur rasa tak berdaya. Ia merasa dikepung, seolah tembok institusi itu sendiri berbalik melawannya. Ia menerima telepon anonim. Suara berat berbisik, "Berhenti, Clara. Jangan sampai keluargamu tahu." Tubuhnya menegang, tangannya gemetar. Kekhawatiran pada orang-orang terkasihnya kini menjadi beban terberat, memicu rasa takut yang mendalam. Clara memutuskan untuk mencari informasi di arsip lama, berharap menemukan pola. Ia menemukan beberapa kasus kehilangan serupa yang semuanya ditutup dengan alasan pelarian dan melibatkan pengusaha properti yang sama. Sebuah pola mengerikan mulai terbentuk. Di ruang interogasi kosong, Clara duduk sendiri. Kepercayaannya pada sistem hancur berkeping. Siapa yang bisa ia percaya? Semua orang tampak mencurigakan, bahkan bayangannya sendiri. Ia merasa terjebak dalam labirin kebohongan. Ia menyadari motif di balik hilangnya buruh itu, bukan hanya soal barang selundupan, tapi buruh itu tahu terlalu banyak tentang jaringan perdagangan manusia yang dikendalikan oleh si pengusaha dan dilindungi oleh orang dalam. Ini adalah kejahatan terorganisir yang mengerikan. Pada akhir episode, Clara menemukan sebuah foto lama di arsip. Kompol Budi tersenyum ramah di samping pengusaha properti itu di acara peresmian sebuah yayasan amal. Di belakang mereka, samar terlihat wajah buruh yang hilang bekerja sebagai pelayan. Sebuah ikatan yang lebih tua dan lebih gelap dari yang dia duga, menyingkap kebenaran pahit. Budi terlibat sejak awal, bukan hanya melindungi, tapi bagian dari jaringan itu. Clara menemukan sebuah flash disk tersembunyi di meja kerja buruh yang hilang. Isinya adalah rekaman video singkat pertemuan Kompol Budi, pengusaha, dan buruh itu di sebuah gudang gelap. Wajah Budi terlihat jelas, memberikan instruksi. Bukti nyata yang mengejutkan, menguatkan semua kecurigaan. Dengan bukti di tangan, Clara mencoba menghubungi divisi internal. Responnya lambat, seolah mereka berusaha menunda. Clara merasa frustrasi, menyadari betapa kuatnya cengkeraman korupsi di dalam sistem itu sendiri, bahkan di tingkat yang seharusnya bersih. Clara memilih untuk membocorkan sebagian informasi kepada seorang jurnalis investigasi yang ia kenal. Bukan langkah resmi, tapi desperate. Jurnalis itu menatapnya dengan campuran kagum dan khawatir. Sebuah pertaruhan besar yang mungkin mengakhiri karirnya. Berita tentang skandal itu meledak. Tekanan publik mendesak institusi untuk bertindak. Kompol Budi dan pengusaha itu ditangkap. Sebuah kemenangan terasa, namun Clara tidak merasakan euforia, hanya kekosongan yang menyesakkan. Keluarganya menerima ancaman. Mereka ketakutan, mendesak Clara untuk berhenti. Wajah ibunya terlihat lelah, ayahnya menatapnya dengan pandangan campur aduk antara bangga dan khawatir. Hatinya teriris, menyadari dampak pribadi yang harus ditanggung orang-orang terkasih. Reputasinya di markas rusak. Ia dicap sebagai pembangkang, pengkhianat. Rekan-rekan menjauh, bisikan menusuk punggungnya. Posisi resminya dipertanyakan. Ia merasakan kesendirian yang mendalam, terasing dari lingkungan yang dulu ia sebut rumah. Clara kembali ke rumah buruh yang hilang, kini kosong dan sunyi. Ia menemukan sebuah boneka lusuh yang tertinggal. Boneka itu seperti simbol harga yang dibayar, nyawa yang hilang, keluarga yang hancur, dan sebuah sistem yang masih bernanah meski permukaannya dibersihkan. Kemenangan ini terasa pahit.
Kasus memang terungkap, pelaku ditindak, namun buruh itu tidak pernah ditemukan, diduga kuat sudah meninggal atau diperdagangkan ke luar negeri. Keadilan seutuhnya tidak pernah tercapai, menyisakan luka menganga. Seorang perwira senior yang selama ini diam-diam mendukungnya, kini naik jabatan. Ia menatap Clara dengan senyum kecil, sebuah pengakuan sunyi atas keberaniannya. Clara merasakan secercah harapan bahwa tidak semua gelap, namun perjuangan masih panjang. Clara berdiri di balkon apartemennya, menatap kota. Kabut tipis menyelimuti gedung-gedung. Ia tahu, di balik jerat sistem yang bobrok, kebenaran kadang memakan harga yang tak terkira. Keadilan ini terasa sunyi, sebuah kemenangan pahit yang hanya ia dan beberapa orang lain yang memahaminya, meninggalkan bekas luka yang takkan pernah hilang.